Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 216. Itu benar. Selena, seperti seseorang yang sama sekali berbeda sekarang, dia seseorang yang sangat munafik. Dia tidak mempunyai banyak uang, tetapi dia suka berpura-pura punya banyak uang. Kalian juga belum bertemu suaminya, Rahel mengoceh dengan pedas. Dia pria yang sangat kasar, yang dia tahu hanyalah berkelahi. Dia adalah seseorang yang tidak berpendidikan, dia tidak melakukan apa-apa, selain berkelahi sepanjang hari. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana masa depan Selena, menikah dengan pria seperti itu. Dylan, yang awalnya pendiam, kemudian mengipasi api dengan mengatakan, itu benar. Orang-orang seperti dia, selalu memiliki kecenderungan kekerasan. Jika Selena memprovokasi dia suatu hari, kita mungkin memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rosa menjadi ketakutan saat mendengar ini. Tidak mungkin, aku sangat membenci pria yang kejam. Pria macam apa, yang suka memukuli wanita? Bukankah begitu? Kurasa, kehidupan Selena sedang tidak baik-baik saja saat ini. Akan tetapi, Selena menyusahkan dirinya sendiri. Dia sangat cantik, sehingga dia dikenal sebagai ratu kecantikan dari Eastfield. Tidak apa-apa jika dia menikah dengan orang kaya. Siapapun pasti 10 kali lebih baik daripada suaminya saat ini. Rahel mendengus, tampak seolah-olah dia merasa jengkel demi Selena. Selena, bukanlah seseorang yang seperti ini sebelumnya. Rosa menghela nafas berat, sangat disayangkan Selena menjadi seperti itu. Itu karena dia punya uang sebelumnya. Dia tidak terlalu peduli dengan penampilan, karena dia kaya. Sekarang, dia bukan lagi nona muda yang kaya, tanpa ada keluarga untuk mendukungnya. Dia mungkin masih belum terbiasa dengan kehidupan orang miskin, bahkan setelah 5 tahun. Dia masih berpikir, dia adalah wanita kelas atas. Rahel melanjutkan, sambil tertawa. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Matt yang di sampingnya, merokok tanpa suara. Matt, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Rahel berkata. Oh, aku hampir lupa, Selena adalah mantanmu, kan? Kalian berkencan selama 1 tahun di universitas, bukan? Ekspresi Matt menjadi gelap. Rahel, mengapa kamu masih suka berbicara omong kosong seperti itu? Dia menjawab. Berapa umur anakmu sekarang? Mungkin sudah lebih tua dari anak Selena, kan? Kamu sudah menjadi seorang ibu, tapi, kenapa aku merasa kamu masih senang merendahkannya? Sungguh pria yang baik, berbicara untuknya. Jangan bilang kamu masih menyukainya. Mungkin, kamu diam-diam masih memendam perasaan kepadanya. Rahel, menyunggingkan senyum ceria, tidak peduli dengan pacar Matt, yang berdiri tepat di sampingnya. Ekspresinya berubah menjadi seringai jahat. Matt, apakah itu benar? Selena Taylor adalah mantanmu. Apakah kamu masih menyukainya? Wanita muda cantik yang berdiri di sampingnya, mendengus kepada Matt. Dia mengenakan gaun hitam mini yang provokatif. Jangan dengarkan dia, Brit, itu terjadi berabad-abad yang lalu. Lagi pula, kita akan menikah, apakah kamu benar-benar peduli dengan semua ini? Matt, segera menjelaskan kepada Britney di hadapannya. Dia berasal dari keluarga kaya, dan bisa dianggap sebagai wanita muda yang kaya raya. Matt, di sisi lain, adalah seorang pemuda yang menarik. Dia menjalin hubungan dengan Britney, untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Dia mengerti, seorang pria tanpa uang, bukanlah seorang pria sama sekali. Seseorang seperti itu, akan dianggap sebagai sampah, kemanapun dia pergi. Itulah sebabnya, dia memilih untuk hidup dari pacarnya, agar bisa mendapatkan uang, untuk menikmati hidup sebagai orang kaya. Aku ingin melihat, apakah primadona kelasmu ini lebih cantik dariku. Dia sudah melahirkan seorang anak. Dia pasti terlihat seperti kambing tua sekarang. Britney mendengus dingin, jelas tidak senang. Dia baru berusia 24 tahun, tidak hanya dia masih muda, tetapi dia juga memiliki sosok tubuh yang sangat bagus. Dia tidak percaya, dia kurang menarik, dari seseorang yang disebut Selena. Itu benar, dia jelas tidak secantik dirimu. Dia sudah mempunyai anak, dan memungut sampah untuk mencari nafkah sekarang. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, Nyonya Mudali? Matt, segera mencoba merayu Britney. Tentu saja. Britney mengangkat dagunya, tampak seperti jerapah yang sangat bangga. Dia di sini, Trevor ada di sini. Pada saat ini, Trevor, yang baru saja kembali dari luar negeri, memarkir mobilnya di dekat pintu masuk. Tidak buruk, bro. BMW yang cukup bagus. Dylan, langsung nyengir saat melihat mobil yang dikendarai Trevor. Bukankah kamu juga mengendarai BMW?
Dan, modelnya tidak semahal milikmu. Huff berkomentar, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis tentang nasibnya sendiri. Bab 217. Oh ya, suami Rahel yang akan mentraktir kita, kan? Dia seorang manajer pabrik, bos besar. Uang kecil ini, bukan apa-apa baginya, kata Rosa sambil tersenyum. Ekspresi Dylan menjadi gelap. Memang benar, dia sudah mengatakan, dia akan mentraktir semua orang, untuk meningkatkan reputasinya. Namun, kejadian pagi ini, sudah menghabiskan banyak uang. Apalagi, pabrik mereka belum menerima pesanan, selama 2 bulan terakhir. Dia mungkin tidak mampu membayar tagihan, jika mereka makan dan minum, sampai menghabiskan beberapa ratus ribu dolar. Lebih penting lagi, dia perlu membayar tagihan medis ke rumah sakit. Tidak masalah. Rahel berhasil menyunggingkan senyum canggung. Dia memang mengatakan untuk mentraktir mereka saat itu, hanya untuk membual. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya, ketika reputasinya dipertaruhkan. Halo, semuanya, lama tidak bertemu. Trevor tertawa terbahak-bahak, saat dia berjalan mendekat. Hei, Trevor, sudah lama tidak bertemu. Kita berkumpul di sini, untuk menyambutmu kembali. Huff tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Kenapa pacarmu tidak bersamamu? Oh, dia ada urusan yang harus diselesaikan malam ini, itu sebabnya, dia tidak ada di sini. Trevor mengamati kerumunan itu. Ada apa? Bukankah kita semua sudah di sini? Kenapa kita belum masuk? Wanita yang sangat cantik belum datang. Mau tebak-tebakan, Trevor? Rahel berbicara dengan nada misterius. Wanita yang sangat cantik. Trevor tertegun beberapa saat, setelah memeras pikirannya, dia menjawab, kamu sudah ada di sini. Jadi, satu-satunya orang yang kamu sebut cantik adalah Selena Taylor, kan? Apa sedang yang terjadi? Apakah kalian berhasil berhubungan dengannya? Rahel tidak pernah menyangka Trevor akan menebak jawabannya secepat itu. Ekspresinya sedikit memburuk. Memang benar, kami berhasil berhubungan dengannya. Hanya saja, dia banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan cepat meluncurkan narasi lain, tentang kehidupan Selena kepada Trevor, yang baru saja kembali ke negara itu. Pada saat ini, sebuah taksi berhenti di pinggir jalan, Selena dan Jack turun dari situ. Selena, mengenakan pakaian bermerek yang dibelikan Jack untuknya. Dia memancarkan keanggunan, dia tampak seperti seorang wanita bangsawan, ketika dia mengenakan pakaian baru. Dia tersenyum manis pada semua orang, ketika dia mendekat ke arah kerumunan. Para pria, mereka sangat terkejut dengan penampilannya. Matt, kamu ada di sini. Selena sedikit kaget, ketika melihat mantannya itu. Kembali selama masa kuliah mereka, dia berkencan dengan Matt, karena dia pikir Matt cukup menarik. Sayangnya, Selena hanya mengizinkan Matt untuk memegang tangannya, setelah hampir setahun berpacaran. Dia mengatakan kepadanya, dia ingin menyimpan segala sesuatu yang lain, tepat ketika setelah mereka menikah. Dia tidak pernah berharap, Matt akan berdebat dengannya tentang masalah ini. Dia kemudian berselingkuh, dan tidur dengan Rahel di belakangnya. Selena tidak bisa menerima hal seperti itu, dia tidak bisa menerima, bagaimana Matt mengatakan kepadanya dia mencintainya, namun telah tidur dengan temannya. Tidak perlu dikatakan, Selena putus dengannya. Tentu saja, Matt dan Rahel juga tidak bersama. Matt begitu mendambakan uang, dan begitu juga dengan Rahel, namun keduanya tidak ingin mencari uang dengan keringatnya sendiri, jadi mereka memilih untuk mencari pasangan yang kaya. Jika Selena tahu Matt ada di sini, dia tidak akan pernah datang, tidak peduli seberapa banyak dia ditekan. Dia sudah ada di sini sekarang, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum kecil. Oh, jadi ini mantanmu, dia sangat cantik. Pacar Matt, Britney, melangkah maju. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya ketika dia berbicara, sayang sekali, wanita cantik sepertimu menikahi seorang prajurit. Dia bahkan tidak mampu membeli skuter, dan kalian menggunakan taksi untuk datang, sungguh luar biasa. Mantanmu. Jack terkejut sesaat, sebelum dia tersenyum masam. Sepertinya, ini tidak akan menjadi malam yang damai. Bab 218. Selena menoleh ke arah suaminya, dia memberikan senyum pahit. Apakah kamu ingin mendengar keseluruhan ceritanya? Kami hanya berkencan selama 1 tahun, selama kami kuliah. Jack menggelengkan kepalanya, tidak perlu dijelaskan. Memang benar, dia tidak perlu menjelaskan apapun. Bagaimanapun, semua yang terjadi sebelum dia bertemu Selena, adalah urusannya. Selain itu, dia ingat dengan jelas, apa yang dia lihat, darah di spray, selama malam pernikahan mereka. Itu menunjukkan,
Selena bukanlah seseorang yang suka tidur dengan sembarang pria. Jack tidak marah sedikit pun, dan ini membuat Selena cukup terkejut. Selanjutnya, Jack maju selangkah, dan menghadapi wanita yang bernama Britney. Apakah penting bagaimana kita datang ke sini, Nona? Dia menantang. Apakah ada yang salah dengan menggunakan taksi? Di sini, Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menekankan setiap kata. Selain itu, jangan meremehkan seorang tentara. Bisakah kamu menjalani kehidupan yang damai, tanpa kami, yang menangkis musuh di garis depan? Aku selalu mendengar, orang miskin sangat tidak sopan. Ini pertama kalinya, aku bertemu dengan seseorang yang begitu miskin, namun sangat kasar. Britney terkekeh dan menunjuk ke Audi A6 yang diparkir di samping. Apakah kamu melihat itu? Itu adalah mobilku. Mobil itu tidak terlalu mahal, tetapi kalian, mungkin tidak akan mampu membelinya, meskipun jika kalian bekerja sepanjang hidupmu. Ini adalah perbedaan di antara kita. Britney berkata. Yang lain juga mengemudi dengan mobil, untuk datang ke sini. Tidakkah kamu merasa gagal, sebagai seorang pria? Siapa bilang aku telah gagal menjadi seorang pria? Jack, memberikan senyum tidak senang. Jika kamu ingin menggunakan mobil sebagai ukuran kekayaan, maka, kami mempunyai 2 mobil Porsche 911, yang ada di rumah. Bukankah itu berarti, kami lebih kaya darimu? Porsche 911. Britney tertegun sejenak, lalu dia terkikik. Itu lucu. Apakah seseorang yang mempunyai 2 Porsche 911 akan memanggil taksi? Di sini, pandangan Britney beralih kepada Rachel. Wanita ini mengatakan, kalian memanggil taksi ketika kalian membawa anak kalian untuk mendaftarkan sekolah. Kalian berdua bahkan tidak mampu membeli mobil sekelas Alto, dan kamu mengatakan memiliki Porsche 911. Katakan padaku, berapa harga Porsche 911? Beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ejekan Britney. Oh, Selena, aku tidak pernah berharap kamu berubah menjadi orang yang begitu sombong. Kamu seperti suamimu. Tidak ada salahnya memanggil taksi, tetapi kalian mengklaim bahwa kalian memiliki 2 mobil Porsche 911. Wanita bernama Rosa menghela nafas. Dia merasa, Selena sudah banyak berubah. Dia berpura-pura mempunyai banyak uang, meskipun dia tidak punya sama sekali, dan dia melakukan semua itu demi kesombongan. Apakah ini teman sekelas yang sama, yang tidak terlalu mementingkan uang? Rosa, suamiku tidak berbohong. Kami memang mempunyai 2 Porsche 911. Kami membelinya di sore hari, aku pikir akan lebih mudah bagi kami untuk mengendarainya ke kantor. Selena menjelaskan, tersenyum kaku. Baiklah, apapun yang ingin kamu katakan. Tidak seperti aku akan duduk di mobilmu dalam waktu dekat. Jelas, Rosa masih tidak percaya kepada Selena. Oh, kalian berdua ada di sini, kebetulan sekali. Jack berjalan mendekati Dylan dan Rachel. Matanya menyipit, sepertinya kalian sudah mengibaskan lidah kalian tentang kami sebelum kami tiba, kan? Ketakutan mencengkeram Dylan ketika dia mengingat betapa terampilnya bertarung Jack, bagaimana anak buahnya masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dengan sedikit ketakutan. Tidak, tidak. Kami hanya mengobrol, kami baru saja memberitahu mereka, kami bertemu denganmu di pagi hari, itu saja. Anggota kelompok yang lain saling bertukar pandang. Dylan, biasanya booming dan riuh, tetapi sekarang, manajer pabrik ini tampaknya sedikit takut kepada Jack. Bab 219. Tidak masalah, beberapa orang berwajah tebal, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia mengatakan dia memiliki Porsche 911, namun dia tidak mengendarainya ke sini, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak akan pergi ke rumahnya untuk melihatnya, kan? Saat sebuah rencana muncul dengan sendirinya di kepalanya, Britney kemudian berbicara dengan seringai menghina. Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan ini? Karena ini adalah reuni kelas, mengapa kita tidak pergi ke kamar pribadi untuk makan malam? Kita akan membagi biayanya dengan menghitung per kepala. Aku sangat yakin, seseorang yang mengendarai Porsche 911 tidak akan ragu tentang masalah ini, kan? Tidak ada yang cukup bodoh untuk tidak menyadari implikasi dari perkataan Britney. Mereka menyadari, Britney sengaja membuat masalah dengan Selena. Britney jelas tidak senang ketika melihat pacarnya, Matt, telah berbicara atas nama Selena sebelumnya. Itu hanya membuat orang seperti dia semakin jengkel. Tagihan di sini pasti tidak akan murah, dan semua orang masih perlu mengeluarkan cukup banyak uang, meskipun setelah mereka membaginya. Akan sangat canggung bagi Selena dan Jack jika mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayar. Tentu saja,
Aku pikir ini ide yang bagus. Dylan adalah seorang manajer pabrik, tetapi tidak mudah baginya untuk mendapatkan banyak uang. Kita tidak bisa begitu saja memanfaatkan kemurahan hatinya. Ayo pergi ke kamar pribadi. Pacar Huff, Karel, melangkah maju dan berbicara, senyum kecil di wajahnya. Dylan dan Rachel tidak ingin mentraktir semua orang dari awal, jadi mereka sangat senang ketika mendengar ini. Kedua pasangan itu segera menyetujui gagasan itu. Karena mayoritas setuju, termasuk Rosa yang berpenghasilan cukup, dan pria berkacamata yang tidak kekurangan uang, yang lain juga setuju. Jadi, bagaimana sekarang? Semua orang sudah menyetujuinya. Bagaimana dengan kalian berdua? Harganya tidak murah di sini, sebaiknya kalian berpikir dua kali. Tetap saja, meskipun jika kita menyerukan pemungutan suara, kalian harus setuju dengan mayoritas. Jadi, suara kalian tidak terlalu penting. Di sini, Britney tampak lebih arogan. Aku akan menuruti apapun yang kamu putuskan, sayang. Selena tidak yakin dengan keadaan keuangan mereka. Jack baru saja menghabiskan $5 juta untuk membeli 2 mobil hari ini. Dia tidak tahu berapa banyak yang tersisa di kartu Jack. Jika mereka tidak memiliki setidaknya $1 atau $200.000, mereka tidak dapat masuk untuk makan malam. Lagi pula, Jack pasti sudah menghabiskan hampir semua uangnya sejak dia kembali. Dia sudah menghabiskan total lebih dari $8 juta. Apapun yang kamu inginkan, sungguh. Aku bermaksud mentraktir mereka makan malam hari ini. Lagi pula, aku belum mentraktir teman sekelasmu makan setelah kita menikah. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan kalian semua, jadi kupikir, aku akan mentraktir semua orang di sini. Aku tidak pernah berpikir, kalian ingin pergi ke kamar pribadi, tetapi, karena kalian sudah memutuskan seperti itu, ayo mari kita lakukan. Datang jaminan tulus dari Jack, meskipun dengan senyum masam di wajahnya. Dia telah berbicara dengan Selena dalam perjalanan ke sini. Ini adalah teman sekolah lamanya, dan sebagai suaminya, dialah yang harus menjaga reputasinya. Dia memang berniat untuk membayar tagihan, tentu saja, mereka bisa mengadakan pertemuan di lain hari, jika mereka adalah orang-orang yang baik. Karena mereka sangat sombong dan orang-orang yang tidak enak dilihat, ini akan menjadi makan malam terakhir mereka bersama. Dia tidak pernah berharap, wanita itu berpikir dia tidak akan mampu membayar tagihan, jika mereka membaginya. Apa lelucon? Jangankan pergi ke kamar pribadi, dia mampu membeli seluruh Lotus Bar and Lounge ini. Baiklah, karena kamu ingin mentraktir kami makan, siapa dari kami yang berhak untuk menghentikanmu? Britney tertegun untuk sementara waktu. Orang ini membuat sesumbar kosong, demi harga dirinya. Jika ini masalahnya, itu akan cocok dengan agendanya. Britney berpikir dalam hati. Kamu akan mentraktir kami makan malam. Oh ya, kamu adalah suami dari primadona kelas kami. Wajar jika kamu mentraktir kami makan malam, karena telah menikahi wanita cantik seperti Selena. Pria berkacamata itu, membetulkan kacamatanya yang berbingkai emas. Senyum malu-malu bermain di bibirnya. Apa yang terjadi sekarang? Baru saja kamu mengatakan, tidak mudah bagi Dylan untuk menghasilkan uang, dan sekarang kamu berpikir, sangat mudah bagiku untuk menghasilkan uang, sungguh lelucon. Jack berpikir, situasinya cukup lucu. Orang-orang ini ingin mengubahnya menjadi lelucon. Bab 220. Semua orang tampak menegang ketika mereka mendengar ini, terutama Britney. Fitur wajahnya segera berkerut. Itu berbeda, balas Britney. Dylan tidak berkewajiban mentraktir kita makan malam, dia hanya bersikap murah hati. Pokoknya, kamu sendiri yang mengatakan, ini adalah pertama kalinya kamu bertemu dengan kami. Bagaimana sekarang? Jangan katakan kepadaku, kamu takut untuk mentraktir kami makan malam di kamar pribadi. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa mereka. Setelah Jack mendengar mereka akan pergi ke kamar pribadi, dia mengatakan tidak ingin mentraktir mereka makan malam. Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, jika dia sangat ingin menyombongkan diri? Jelas, dia hanya berpura-pura kaya, meskipun dia tidak berniat untuk membayar tagihannya. Sayangnya, semua orang memiliki kesan buruk tentang Selena dan suaminya sekarang, sehingga mereka mengejek mereka tanpa berpikir dua kali. Baiklah kalau begitu, tagihan akan ada padaku. Ayo kita pergi, ayo kita minum sepuasnya. Jack berkata, setelah dia memikirkannya. Biarkan aku memperingatkanmu, bar ini cukup mahal. Paling tidak, kamu harus membayar 10 hingga 20 ribu dolar. Aku tidak bisa mengatakan seberapa tinggi tagihannya, mungkin bisa beberapa ratus ribu dolar, atau bahkan bisa lebih. Juga, orang-orang yang sering mengunjungi bar ini,
kebanyakan adalah pria muda dari keluarga kaya. Apakah kamu yakin ingin mentraktir kami? Kata Britney sambil tersenyum mengejek. Dia berasumsi, Jack akan ketakutan setengah mati, setelah dia mendengar ini, dan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk masuk. Namun, Jack menjawab dengan riang. Pemuda kaya. Aku telah bertemu dengan banyak dari mereka. Ken Clark, Michael Wilson, Neil Hugo, dan sejenisnya. Semua orang menghela napas tajam ketika mereka mendengar ini. Ketiga pria ini, semuanya adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Sebelum Dylan dan yang lainnya, Britney bisa dianggap sebagai wanita muda yang kaya, tetapi keluarga Lee dianggap sebagai keluarga bangsawan kelas bawah. Adapun seseorang yang membuka pabrik kecil seperti Dylan, dia tidak apa-apanya dibandingkan dengan para bangsawan ini. Mereka tidak hanya berkecimpung dalam satu produk, dan tentunya tidak hanya memiliki satu pabrik saja. Ya Tuhan, kamu mengenal banyak bangsawan. Dylan menelan ludah, dia memandang Jack dengan heran. Tentu saja, terutama Ken Clark dan Neil Hugo. Aku sudah memukuli mereka dengan sangat baik, meskipun aku belum menyentuh Michael Wilson. Jack melontarkan senyum jahat saat dia berbicara terus terang. Wajah semua orang berkedut. Apakah pria ini serius? Orang ini telah memukuli dua tuan muda kaya itu. Akankah bawahan mereka tidak akan membalas? Huff, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Bibir Britney dengan cepat melengkung menjadi senyum dingin setelah keterkejutan awalnya mereda. Kamu pernah melihat mereka sebelumnya, kan? Banyak orang juga pernah melihatnya. Jika kamu berjalan di jalanan dan melihat mereka dari jauh, itu juga dianggap melihat mereka. Dan, apakah kamu berpikir kami akan percaya kepadamu, kamu telah memukuli mereka? Kamu sudah lama mati, jika kamu melakukan itu. Kecemasan memutar wajah Selena. Jack mengatakan yang sebenarnya, tetapi, terlalu tidak masuk akal bagi mereka untuk mempercayainya. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya juga. Karel, pacar Huff, juga ikut menimpali. Serius, kamu berbicara kebohongan dengan begitu mudah, seolah-olah kamu sedang jujur. Kamu hampir membuatku tertipu, tetapi kami bukan seseorang yang idiot. Sangat mudah untuk menyadari itu tidak mungkin, setelah kamu memikirkannya. Kamu hanya seorang pensiunan militer, bisakah kamu masih di sini berbicara dengan kami, jika kamu telah memukuli Tuan Muda Clark dan Tuan Muda Wilson? Oh, tunggu, jangan bilang kamu adalah roh yang berbicara dengan kita. Pria berkacamata berbingkai emas itu tersenyum, matanya menyipit. Ya ampun, tidak peduli Selena sekarang adalah orang yang sombong, yang suka menyombongkan hal-hal yang tidak dia miliki. Aku tidak pernah berharap, suaminya menjadi pembual yang lebih besar darinya. Kalian berdua, benar-benar jodoh yang dibuat di surga. Tenanglah, Karel. Hanya Huff yang berbicara untuk Selena dan Jack, dia memang mengundang mereka untuk datang. Sekarang, semua orang merendahkan Selena, dia merasa sangat bersalah. Ketika dia melihat Huff tidak senang, Karel berkata, baiklah, ayo kita masuk. Aku akan minum lebih banyak, jika seseorang membelikan aku minuman.